Kabar? Sehat-sehat ya, Bu, ya? Selamat siang juga Ibu, apa kabar? Dalam keadaan sehat Bu? Alhamdulillah. Gimana Ibu Alhamdulillah, saya juga ikut sehat Bu? sehat. Saya senang loh dengarnya. Tapi saya amati hari ini, Ibu kelihatannya kayaknya ada masalah deh. Nggak ceria gitu, kayak seperti biasanya. Kalau boleh tahu, kira-kira ada masalah apa sih? Waduh, kelihatan ya Bu ya dari raut muka saya. Bu, apakah Ibu memiliki waktu yang luang Bu? Ini jika ada waktu luang, saya ingin berbicara dengan Ibu. Sebentar saja kok Bu. Boleh. Hari ini kebetulan saya nggak ada ngajar loh. Kita duduk-duduk sini yuk. Boleh Kira-kira Bu. ada apa nih? Kayaknya kayak mau curhat gitu. Betul Bu, ini saya mau curhat sedikit. Sebenarnya memang saya itu ada masalah Bu. Namun saya tuh bingung mau mengutarakannya bagaimana. Apakah tidak mengganggu waktu Ibu? Mohon maaf loh Bu, jika seandainya saya mengganggu kesibukan Ibu hari ini. Insya Allah ada waktu, Bu. Jangan sungkan. Nggak ganggu kok. Alhamdulillah, terima kasih sebelumnya ya Bu. Saya sedang tidak enak hati nih Bu. Aduh, kenapa Bu Endang? Ya Bu, saya itu sedang sedang memikirkan masalah. Masalah ini tuh membuat saya tidak nyaman, Bu. Kepikiran, hati tidak tenang. Jadi begini loh, Bu. Beberapa waktu yang lalu tuh saya mendapatkan tugas sebagai koordinator proyek di sekolah, Bu. Di tugas dari Ibu Kepala Sekolah. Namun saya merasa tidak enak dengan tanggung jawab tersebut. Saya rasanya tidak nyaman. Saya khawatir apakah saya bisa membagi waktu, apakah saya bisa melakukan tugas tersebut. Aduh, rasanya susah ya Bu ya. Dari masalah yang Ibu sampaikan ini, kira-kira Ibu punya harapan nggak sih apa yang ingin Ibu capai? Ya, dengan saya bicara dengan Ibu, saya tuh sebetulnya ingin mendapatkan solusi, Bu, dengan apa yang saya hadapi, supaya hati saya bisa jadi lebih tenang, bisa lebih nyaman. Biasa kan Ibu mah suka memberi ini ya, memberi apa namanya, masukan kepada saya yang membuat saya nyaman. Hmm, baiklah, kalau gitu mas saya mah siap bantu aja. Nah, untuk masalah ini saya paham loh, apa sih yang Ibu ingin capai nih dalam jangka waktu pendek. Kira-kira misalnya di minggu ini tuh Ibu melihat perkembangan atau pencapaian Ibu dalam jangka panjang itu apa? Pertama-tama sih saya sebetulnya ingin membuat daftar tugas dulu, Bu, daftar tugas prioritas. Setelah itu saya baru menyusun langkah-langkah konkret yang perlu diambil. Tapi dalam minggu ini sih sebetulnya saya juga ingin bertemu juga dengan tim proyek, ingin berdiskusi, kemudian menyiapkan proyek kolaborasi. Minggu ini juga saya juga sebetulnya ingin memanggil para siswa untuk berbagi tugas dengan masing-masing kelompoknya. Nah, untuk jangka panjangnya, Bu, nanti mungkin tahun depan atau bulan depan atau semester depan, jika saya menjadi koordinator proyek lagi, saya sudah memiliki pengalaman sebelumnya. Dan saya bisa lebih baik lagi, Bu, dari pengalaman tahun ini. Oh, kalau gitu mah bagus, Bu. Terus gimana Ibu bisa merencanakan atau mengatasi hambatan ya atau tantangan yang mungkin muncul selama pelaksanaan rencana tindakan ini? Sepertinya saya harus berkomunikasi ya Bu dengan tim saya. Mungkin rekan sejawat, mungkin dengan kerjasama dengan siswa Bu. Gimana Bu menurut Ibu? Bagus, bagus, Bu. Kemudian apakah ada aspek yang perlu diperdalam atau dipertimbangkan kembali nih untuk menghadapi proyek ini? Ada sih Bu sebetulnya.
Kira-kira apa tuh, Bu? Selain kolaborasi dengan rekan sejawat, Bu, saya juga sepertinya harus melibatkan warga sekolah yang lain ya, Bu ya. Mungkin saya juga harus menghubungi ibu kepala sekolah atau bagian sarana prasarana, atau saya juga mungkin bisa menetapkan tenggat waktunya ya, Bu ya, untuk apa namanya, menentukan langkah-langkah yang membantu saya mengelola proyek dengan lebih efisien. Atau mungkin saya juga harus menerapkan strategi barangkali ya Bu, untuk berkomunikasi dengan tim. Bu Endang, apa Iya sih Bu. yang Ibu rasakan dari proyek yang sedang Ibu hadapi saat ini? Aduh Bu, pusing Bu, membuat saya deg-degan. Proyek ini tuh tidak mudah Bu, karena saya tidak dapat bekerja sendiri. Saya memerlukan tim yang solid dan tim yang bisa mensukseskan proyek ini Bu. Selanjutnya, apakah ada aspek tertentu yang Ibu rasa perlu dikerjakan oleh anggota tim atau pihak lain dalam proyek ini? Tanggung jawab mereka dapat dijelaskan, kemudian dapat dibagi dengan lebih jelas lagi. Sepertinya ada Bu. Saya pikir saya perlu berkomunikasi dengan intens dengan tim saya, Bu, dan harus mengklarifikasi peran-peran masing-masing anggota. Selain itu, sepertinya saya juga harus membuat pertemuan rutin untuk memastikan semua orang itu terinformasi dan bisa bekerja dengan baik, Bu. Dalam melaksanakan tanggung jawab ini, adakah hal yang menarik perhatian buat Ibu? Eh, ada Bu. Yang menarik perhatian saya adalah proyek ini merupakan tanggung jawab yang besar Bu. Karena tidak hanya pada diri sendiri, tetapi juga tanggung jawab dengan rekan sekerja, tim, pimpinan, dan orang tua siswa Bu. Hambatan apa lagi nih yang Ibu hadapi dalam masalah ini? Aduh Bu, masih ada sih Bu sedikit masalah Bu, yaitu siswa sepertinya tidak bisa diajak, aduh apa ya itu, berkompromi begitu Bu. Hmm, tapi pastinya ada langkah-langkah konkret yang akan Ibu ambil untuk mengatasi masalah ini dong. Iya Bu, rencananya sih saya akan ambil langkah-langkah yang pertama itu menyusun proyeknya dengan baik Bu. Mungkin minta bantuan dari tim ya Bu ya. Kemudian saya juga mungkin dalam mengerjakan proyek ini bisa saling bantu dan saling mengevaluasi Bu untuk membuat tindak lanjut Bu. Bagaimana Bu Hmm, menurut Ibu? Nampaknya Ibu perlu lihat lagi deh pengalaman yang dulu-dulu yang pernah Ibu lakukan, langkah apa yang Ibu bisa lakukan untuk menghadapi situasi ini. Baik Bu, saya akan coba ya Bu ya. Menurut Ibu, udah berjalan baik atau belum sih pencapaian yang sesuai diharapkan? Saya harap sih pencapaian saya sudah dikatakan baik Bu, sesuai dengan harapan. Hmm, atau ada harapan khusus atau hasil yang ingin Ibu capai lagi? Yang menjadi harapan khusus sih yang saya ingin capai itu, saya berharap saya dengan tim saya dapat lebih terorganisir dan yakin dalam mengatasi proyek ini, Bu. Baiklah, gimana perasaan Ibu dengan gambaran permasalahan yang telah kita diskusikan? Saya merasa masalah saya ini bisa teratasi, Bu. Saya malah jadi berpikirnya nih ya, Bu ya. Malah Ibu, ketika saya curhat sama Ibu, jadi banyak ide-ide yang keluar dari saya, Bu. Bagus, Bu Endang. Kemudian ada lagi nggak sih aspek yang harus diperhatikan kembali? Sepertinya ada Bu yang harus saya perhatikan, dititik beratkan itu sepertinya persiapan, pelaksanaan, sama evaluasi dan tindak lanjut proyek ini Bu. Sepertinya itu harus saya perhatikan lebih detail ya Bu ya. Oke, gimana perasaan Ibu terkait tanggung jawab yang Ibu emban selama ini? Sejauh ini sih saya merasa sudah melakukan tanggung jawab dengan proyek ini Bu, sesuai dengan kompetensi saya. Dan saya berusaha selalu berkomunikasi Bu, melalui tim saya atas proyek ini.
baik itu kepada kepala sekolah maupun teman-teman rekan sekerja saya yang lainnya, Bu, ataupun barangkali dengan siswa, Bu. Bagus Bu Endang, langkah-langkahnya konkret. Kita harapkan merasa lebih terorganisir ya dan yakin dalam mengatasi proyek ini. Saya akan mendukung Ibu sepanjang proyek ini dan tetap ada untuk membahas perkembangan serta kendala yang mungkin muncul. Terima kasih Bu Rina, saya merasa lebih siap sekarang setelah berbicara dengan Ibu Rina. Terima kasih banyak ya Bu, Ibu sudah memberikan dukungan dan motivasi untuk saya. Sama-sama Bu Endang, saya senang loh bisa bantu. Semoga acara proyeknya sukses, berjalan dengan lancar ya Bu. Amin Bu, aduh rasa tegang jadi hilang ya Bu, berkat Ibu. Alhamdulillah, hatur nuhun sekali, terima kasih banyak Ibu. Oke, nah sekarang kita ngobrolnya pindah ke kantin yuk, kita makan siang gitu. Ayo Bu, ayo Bu, nanti saya yang traktir ya Bu ya. Terima kasih Bu Rina, ayo Bu. Nanti. Oke, ayo kita kantin. Ya, Bu Endang, untuk refleksi diri dari latihan coaching hari ini adalah apa yang udah berjalan dengan baik selama percakapan. Yang pertama tuh empati dan keterbukaan. Coach mampu menciptakan suasana yang mendukung keterbukaan sehingga coach itu merasa nyaman untuk berbicara tentang masalahnya. Yang kedua adalah pertanyaan yang mendalam nih. Coach mengajukan pertanyaan yang mendalam, membantu coach mengidentifikasi masalah, kemudian merumuskan solusi. Yang berikutnya adalah perencanaan tindakan. Pembahasan perencanaan dan rencana tindakan memberikan arah yang jelas untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapi oleh coach. Lalu keterlibatan dan dukungan. Coach memberikan dukungan yang aktif, menunjukkan keterlibatan untuk membantu coach merasa lebih siap dalam menghadapi tugasnya. Pertanyaan yang kedua, apa yang masih perlu harus diperbaiki atau ditingkatkan adalah struktur pembicaraan. Meskipun sudah ada arah pembicaraannya kan tadi kita tuh udah bikin naskah gitu, tapi strukturnya bisa ditingkatkan lebih terorganisir lagi, terutama ketika sedang membahas masalah-masalah yang konkret. Kemudian penekanannya pada solusi. Jadi ada ruang tuh yang lebih menekankan pada solusi ketika terjadi percakapan. Jadi harus juga memastikan coach tidak hanya mengidentifikasi masalah, tetapi juga uh, rumusan untuk langkah-langkah mengatasinya. Lalu apa yang Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum saat melakukan coaching? Yang pertama adalah aktif mendengarkan ya. Coach kan terlihat aktif mendengarkan, kemudian memberikan tanggapan, memberikan pertanyaan yang mendukung pemahaman yang lebih baik lagi. Kemudian adanya pertanyaan terbuka nih, di mana penggunaan pertanyaan terbuka ini adalah membuka ruang untuk coach untuk bicara lebih banyak lagi. Kemudian apa sih yang harus Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Tentunya pertanyaan-pertanyaan lagi yang lebih berbobot itu harus ditingkatkan atau diperbaiki. Kemudian adalah refleksinya, struktur yang lebih jelas, kemudian percakapan dengan jelas serta membagi percakapan menjadi tahap-tahap yang terdefinisi. Kemudian penekanan pada solusi, rencana tindakan, kemudian memberikan arah yang lebih konkret lagi. Yang ketiga adalah memfasilitasi secara aktif ya. Kita harus ngedorong coach lebih aktif dalam merumuskan solusi mereka sendiri. Kemudian elemen-elemen yang penting proses coaching menjadi lebih terstruktur dan membawa manfaat yang lebih besar lagi buat coach dalam mengatasi masalah di proyek tersebut gitu Bu Endang. Nah kemudian umpan baliknya tuh ya apa yang dirasakan pada saat coaching tentunya selama ini sebenarnya kita tuh sudah melakukan gitu, tapi tidak seperti ini gitu, tidak menggunakan alur titra. Kita sebenarnya udah melakukan coaching sesama rekan sejawat, kemudian
sesama teman. Dengan adanya proses ini, perasaan kita tuh jadi lebih, oh ada benar-benar ada yang harus ditingkatkan, terutama dengan menggunakan alur tirta. Kita belum dapat ilmunya, nah sekarang kita alhamdulillah sudah dapat ilmunya, bisa kita terapkan, baik untuk rekan sejawat maupun untuk siswa kita, dan bisa juga kita lakukan buat keluarga atau ketika sedang menghadapi masalah dengan yang lainnya. Ternyata alur tirta itu benar-benar membawa koci bisa menemukan apa ya, solusi gitu ya. Sebenarnya sebelum ada solusi dari si kocinya tuh udah bisa menentukan langkah-langkah apa yang harus dia lakukan, kemudian bagaimana dia harus bertindak, kemudian juga dia bisa mengontrol emosinya gitu. Itu umpan balik dari saya. Makasih Bu Endang. Sama-sama, Bu.